Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi merupakan waktu yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Orang yang bangun pagi, hadir sholat subuh, apalagi ditambah peringatan Isra Mi'raj, ini tentu akan mendapatkan barokah doa, kebaikan dalam hidup. Apalagi kita berkumpul di majelis ini memperingati satu peristiwa yang luar biasa. Orang kemudian mungkin bertanya, apa hukumnya memperingati Isra dan Mi'raj? Orang kadang-kadang suka bertanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah memperingati Isra dan Mi'raj. Kalau ada di dalam hadis misalnya, Nabi berkumpul subuh-subuh kayak begini, kemudian ada sambutan dari ketua PCNO misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ceramah Rasulullah, itu pasti hadis palsu itu. Karena Rasulullah tidak pernah memperingati Al-Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya, mengapa kemudian kita memperingati Al-Isra wal Mi'raj? Apakah kemudian kita membuat syariat baru? Apakah kemudian kita merasa lebih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang perlu kita pahami. Karena apa? Karena boleh jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah di masa lalu itu tidak lagi kita lakukan di masa sekarang karena perbedaan kondisi. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bukan berarti tidak boleh kita lakukan hari ini. Karena boleh jadi yang kita lakukan hari ini menjadi kebutuhan kita yang di masa Rasulullah itu semua tidak dibutuhkan. Nanti kita jelaskan satu persatu. Memperingati Isra Mi'raj ini, semangat dan substansinya itu bagian dari ajaran agama. Misalnya, dulu Rasulullah, ini dalam Sahih Bukhari misalnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, hijrah dari Mekah. Imam Bukhari itu meriwayatkan satu hadis. Kata Imam Bukhari, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Begitu Nabi sampai di kota Madinah dari Mekah, Nabi itu wajadal Yahud. Nabi itu mendapatkan orang Yahudi berpuasa, puasa sunnah yang pahalanya luar biasa. Namanya puasa Asyura, 10 Muharram. Nabi kemudian bertanya kepada orang Yahudi di Madinah, kenapa kalian berpuasa pada hari Asyura? Maka orang Yahudi itu balik bertanya kepada Rasulullah, apakah orang Islam itu tidak tahu bahwa hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu aghraqa Fir'auna, menenggelamkan Fir'aun, wa najja Musa, dan menyelamatkan Nabi apa itu? Nabi Musa. Itu terjadi pada hari Asyura. Maka kata Yahudi, ini kan peristiwa besar wahai Muhammad. Karena dia kan bukan umatnya Rasulullah. Dia mengatakan ini kan peristiwa besar. Bagaimana tidak besar? Nabi Musa yang tidak punya apa-apa itu dikejar oleh Fir'aun yang memiliki segalanya. Nabi Musa itu cuma tahu bocoran dari istana ini, ya, bocoran dari istana. Ini bukan soal Pilpres 2024. Bocoran dari istana ini, Nabi Musa ini akan dihabisi oleh Fir'aun karena perkembangan agama tauhid yang luar biasa.
Maka Fir'aun sampai pada kesimpulan, ini sudah tidak bisa didiamkan, harus dihabisi. Maka ada perencanaan pembunuhan Nabi Musa dengan semua pengikutnya. Maka Nabi Musa mendengar itu, wah, kita harus lari nih. Kalau tidak bisa mati, dibunuh sama siapa ini? Fir'aun. Nabi Musa keluar langsung dari Memphis Mesir itu. Ya, waktu itu kan tidak bawa handphone Nabi Musa, jadi tidak lihat GPS, ya, tidak lihat arahnya kemana ini. Maka oleh Nabi Musa dibawa Bani Israel itu ke tepi laut. Nah, ini secara logika manusia salah, Pak. Salahnya di mana? Kalau orang itu belajar ilmu tentara, kemiliteran mau perang, kalau perang itu tidak seimbang kekuatannya, maka dia harus melakukan perang yang namanya perang gerilya. Ya, kayak tentara Amerika itu misalnya, ketika mau masuk ke Irak menjatuhkan Presiden Saddam Hussein, itu perang udaranya itu cuma 1 minggu, Pak. 1 minggu itu Irak dikirim dengan senjata-senjata canggih lewat udara, kalah total, Pak. Tapi untuk menaklukkan satu negara itu tidak cukup dengan perang udara, harus perang apa ini? Darat. Begitu pasukan marinir harus masuk jalan kaki ke darat, masuk ke Baghdad, masuk ke Basra, masuk ke Kufa, maka perangnya tidak selesai-selesai itu. Kenapa? Karena diajak perang gerilya. Orang Irak tahu itu kampungnya, di mana dia sembunyi, di mana dia bersembunyi, kapan dia yang paling bagus menyerang, tahu bagaimana panasnya. Dia ajak itu tentara Amerika perang gerilya, dan banyak sekali tentara yang memiliki senjata jauh lebih hebat, tapi kalau diajak perang gerilya itu seringkali kalah. Pasukan Rusia terjadi di Afghanistan, pasukan NATO juga di Afghanistan, itu menghadapi sesuatu yang tidak mudah ketika perang darat. Maka Nabi Musa ini disalahkan sama siapa ini? Sama pengikutnya. Ini kita tidak punya senjata apa-apa, diajak ke pantai, tempat yang terbuka, Pak. Pantai mau bersembunyi di mana, Bapak? Itu yang namanya pasir, iya kan? Lari ke depan itu air, ke belakang habis kita. Maka disalahkan Nabi Musa, inna lamudrokun. Kau ini jadi pemimpin bagaimana? Kita ini mudrokun, pasti tertangkap dan mati. Nabi Musa itu enggak panik, Pak. Jawabnya itu enak saja. Kata Nabi Musa, kalla, enggak mungkin kita mati. Kata orang, bagaimana enggak mungkin? Kita jalan kaki. Ini Fir'aun bawa semua senjata modern pada masanya. Mungkin ada Panzer di situ, ada Toyota Land Cruiser di situ, ada semuanya, dikejar sama Haman ini. Kata orang, ini pemimpin kita kenapa lari ke sungai? Mestinya naik ke bukit-bukit di Pare-Pare sana itu kan, ya, di balik gunung bersembunyi, itu yang harus dilakukan. Mengapa ke pantai? Mati kita. Kata Nabi Musa, enggak, enggak mungkin kita hancur. Kenapa? Inna ma'iya sabra, inna ma'iya rabbi. Saya punya Allah, Fir'aun punya senjata. Keyakinan yang kuat, inna ma'iya rabbi, saya punya Allah, sayahdin, pasti akan ngasih jalan keluar. Begitu ngomong sayahdini sampai din nun, itu Jibril turun. Kata Jibril, ada apa Musa? Kata Musa, pakai nanya kau ada apa? Ini mati kita diserang dari belakang. Kata siapa itu? Kata Nabi Musa. Kata malaikat Jibril, kenapa kau pusingkan itu? Kata Nabi Musa, bagaimana tidak pusing? Saya ini membawa orang sekian banyak. Kalau cuma saya yang mati satu, tapi ini akan terjadi tragedi pembunuhan Jibril. Gimana caranya untuk selamat? Kata Jibril, gampang, tongkat. Oh, ini tongkat luar biasa, Pak. Ya kan? Dipukul jadi ular. Ya, kata malaikat Jibril, pukul tongkatmu ke air. Itu Nabi Musa, ini penting, Pak. Itu keyakinannya kepada Allah. Kalau saya kan tanya, untuk apa tongkat saya pukul? Dipukulnya di air lagi, Pak. Ya, Bapak mukul air itu kan tidak ada maknanya.
Kata Jibril, pukul itu di tongkat itu di air. Kata Nabi Musa, saya pukul. Jadi Pak, jembatan Suramadu itu ya, kayak itu saya cari itu tongkat Nabi Musa itu kalau ketemu tongkat itu sekarang, itu separuh dari urusan Indonesia selesai itu Pak ya. Saya kalau ketemu tongkat Nabi Musa, KPK saya suruh bubar Pak. Kenapa? Setiap pemerintah mau membangun proyek sudah tidak perlu tender. Kalau di tender dikorupsi semua itu, maka cukup tongkat Nabi Musa ya. Begitu tongkat Nabi Musa ketemu, saya tidak kena macet lagi Pak dari Parepare ke sini ya. Jalanan ingin saya lebarkan, tidak usah pakai tender, kau undang kontraktor ya kan, tidak usah. Pukul tongkat itu langsung jadi jalan yang luas. Pukul tongkat itu kereta api sampai ke Manado Pak ya kan. Kenapa? Itu tongkat luar biasa dipukul Pak. Begitu dipukul, itu laut tuh terbelah Pak, seolah-olah bisa dilewati oleh siapa ini? Oleh Nabi Musa. Ini lihat, kenapa itu diperingati dengan puasa Asyura. Begitu laut itu terbelah, maka Nabi Musa itu nyebrang Pak. Sama siapa ini? Sama semua pengikutnya ini ya. Kalau di NO itu mulai dari PBNO, PWNO, PCNO sampai MWC, banser-banser ikut semua itu. Selamat dia. Fir'aun itu bukan raja bodoh Pak, bukan raja bodoh. Begitu yang terakhir dari umat Nabi Musa itu masuk ke laut lewat, itu Fir'aun menahan kudanya. Kata Fir'aun, bahasa Fir'aun, ini sihir. Saya sudah pengalaman sama Musa ini ya. Tongkatnya tidak main-main ini. Saya kasih ular kecil, tongkat dia jadi ular yang apa ini? Yang besar. Ini kalau kita masuk nih ke laut, Fir'aun tahu Pak, kalau itu akan hancur. Tapi jangan coba-coba lawan Allah ya. Itu Fir'aun sudah ngerem Pak. Dia kasih tahu sama pasukan, berhenti dulu, masuk hancur kita ini. Musa ini luar biasa mainannya ya, nggak main-main ini. Tapi malaikat Jibril itu turun Pak. Begitu ngeliat Fir'aun berhenti, nggak ngejar Nabi Musa, malaikat Jibril itu turun Pak. Naik kuda, malaikat Jibril itu bawa kuda yang paling cantik Pak. Sementara kudanya Fir'aun itu kuda laki-laki yang paling ganteng, nafsuan Pak. Tiap ada janda dieksekusi itu kuda itu. Itu luar biasa. Ini bawa kuda yang cantik ini, ngerem sudah Fir'aun itu. Tapi mata kudanya Fir'aun yang laki ini ngelihat, Masya Allah ini barang bagus ini, jarang-jarang ada di Sidrap ini. Kata siapa ini? Kata kudanya Fir'aun. Maka kudanya Fir'aun tuh kehilangan apa ini? Kendali. Dia kejar itu malaikat Jibril itu kan ngontrol saja, sudah semua apa Mbak, belakangan dia lewat itu. Begitu kudanya malaikat Jibril itu masuk ke laut, maka tanpa bisa ditahan oleh Fir'aun, kudanya Fir'aun itu ngejar kudanya siapa itu? Jibril. Ngelihat komandan masuk, semua Pak, angkatan laut, angkatan udaranya Fir'aun masuk ikut si raja. Tenggelamlah di laut apa ini? Merah. Itu peristiwa yang luar biasa. Kata Yahudi, maka nahnu nasumuhu, kami ini puasa di hari Asyura syukran lillahi ta'ala, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ini hadisnya. Nah, apa yang dipahami oleh ulama, bukan oleh saya, bukan oleh Bapak. Ada ulama hebat itu yang mensyarah Sahih Bukhari, namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu adalah imam terbesar mungkin sepanjang sejarah. Ada orang yang mensyarah Sahih Bukhari, punya kitab namanya Fathul Bari, tebalnya 13 jilid. Ya, tebalnya 13 jilid. Jadi kalau Bapak nanti tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, boleh, asal Bapak juga punya kitab 14 jilid. Ya, jangan orang itu mudah-mudah merendahkan ulama tanpa memiliki kapabilitas keilmuan yang sama, apalagi integritas moral yang jauh dari ukuran kita dengan ulama di masa lalu. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari? Beliau waktu itu tidak sedang bicara tentang Asyura. Beliau ditanya orang,
apa hukumnya memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Imam Ibnu Hajar, kalau saya pahami hadis tadi soal puasa Asyura yang kaitannya dengan mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, kemudian Yahudi puasa, Rasulullah di ujung hadis itu mengatakan, nahnu, kami orang Islam, aula bi Musa, itu lebih utama untuk bersyukur kepada Allah dengan selamatnya Nabi Musa, karena kami orang Islam itu punya Quran. Quran itu tujuannya muhaiminan, menjaga semua agama, menjaga semua syariat Allah, menjaga kehormatan semua nabi. Lihat Pak, Bapak ini orang Islam, tapi syaratnya Bapak beriman dan dicatat sebagai muslim itu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi, kemudian bukan rasul Pak nantinya itu, bukan kitab, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nanti ada ayat la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Bapak enggak boleh, nabi saya Nabi Muhammad, Nabi Musa bukan nabi, kafir Pak. Nabi Isa bukan nabi, oh Bapak enggak beriman. Tandanya iman, beriman kepada semua nabi. Ketika itu peristiwa Yahudi katakan seperti itu, Nabi Muhammad berkata, kalau begitu saya juga harus puasa. Puasa Asyura itu yang pertama kali alasannya adalah ungkapan syukur atas selamatnya Nabi Musa. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Fayustafadu minhu. Saya baca hadis ini istifadah, bisa menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Kata Imam Ibnu Hajar, fi'lus syukri, saya harus melakukan aktivitas apapun, namanya fi'lun. Fi'lun itu kata kerja Pak. Kerjaan kita banyak. Ada orang yang kerjanya jalan, ada orang yang kerjanya tidur. Bertidur itu bekerja Pak, karena tidak semua orang bisa tidur. Ya betul kan Pak? Ya, tidak semua orang bisa tidur. Ibu-ibu itu kalau cicilannya banyak belum lunas, ya, mana hamil anak ke-9, oh itu susah tidur itu, ya. Padahal kasurnya enak, tapi dia tidak bisa tidur. Itu tidur itu pekerjaan, berarti tidak semua orang bisa. Pekerjaan itu ada yang terlihat. Saya bersuara, membaca Quran, itu terlihat. Oh ya, dia sedang yazkurunallaha. Tapi ada orang yang zikirnya juga tidak didengar orang. Itu juga bagian dari pekerjaan. Kata Ibnu Hajar, dari hadis ini saya pahami bahwa Nabi ingin mengajarkan kepada kita fi'lus syukri. Orang itu boleh mengerjakan apapun selama pekerjaan itu dipahami sebagai ungkapan rasa syukur. Min isda'i ni'matin, karena dapat nikmat, audaf'i nikmatin, atau tertolaknya musibah. Ini saya boleh lakukan, fayu'adu, boleh diulang-ulang, fi nadhiri dzalikal yaum, pada hari yang sama, min kulli sanatin, setiap tahun. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Jadi bapak-bapak, memperingati peristiwa apapun di dalam hidup, yang peristiwa itu kita peringati karena kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Apa nikmat waktu Isra wal Mi'raj? Salat. Ya, itu sudah nikmat yang besar Pak, yang asalnya 50 waktu. Kalau waktu itu 50 waktu beneran Pak, kita neraka semua insya Allah. Insya Allah kita neraka semua. Wong 5 waktu saja sulitnya luar biasa, ya. Apalagi 50 waktu, dengar sholat 50 waktu, lah sudahlah, neraka saja sudah tidak mungkin ini 50 waktu. Itu kan nikmat. Audaf inikmatin, atau tertolaknya musibah. Bapak bisa lihat peristiwa Isra Mi'raj itu memberikan makna yang luar biasa. Nabi Muhammad itu di Mekah itu diboikot oleh semua orang sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj.
wafat istri tercinta Sayyidatuna Khadijah yang membela Rasulullah lahir batin. Khadijah itu bu, kalau punya ATM itu dikasih tahu sama Nabi PIN-nya. Kalau istri kita mau tahu PIN kita, tapi kita tidak boleh tahu PIN dia, gitu. Uang suami itu uang istri juga, tapi uang istri itu ya uang istri. Itu Khadijah masa kini, ya. Tapi Khadijah yang dulu itu kalau punya tabungan apapun, Nabi dikasih tahu. Dia naruh uang di lemari, kuncinya 2, Pak. Satu buat Khadijah, satu buat Rasulullah. Kalau istri kita enggak, ya kan? Kalau sudah dapat uang, kita cari-cari enggak ketemu lagi, Pak, di lemari itu. Di mana dia taruh kita enggak tahu itu. Padahal tetap dalam rumah itu. Itu Khadijah, itu istri yang luar biasa, wafat. Nabi Muhammad itu punya paman yang sangat berwibawa, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Itu orang Mekah enggak berani sentuh Nabi, karena Nabi itu punya paman. Kata Abu Thalib, kau sentuh Muhammad mati kau. Jadi orang Mekah itu bilang, aku bukan takut sama keponakannya, pamannya itu yang jadi masalah. Ya kan, pamannya itu punya badik, pamannya itu punya senjata, pamannya itu punya wibawa, pamannya itu orang yang paling dihormati di kota Mekah, nggak berani sentuh keponakannya. Maka kita itu punya keluarga pejabat itu perlu, Pak, ya, perlu. Kalau ketua NU ini besanan sama gubernur Sulawesi Selatan, selesai urusan banser-banser ini, ya kan? Kenapa? Ada pendukungnya. Itu wafat, Pak, pada tahun yang sama, namanya Amul Husni, tahun yang penuh kesedihan. Itu yang ditunggu oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Hari ini siapa yang mau bela Muhammad? Hartanya nggak ada, Khadijah udah meninggal, Pak Wibawa nggak ada, pamannya sudah. Maka diusir Nabi Muhammad tuh, Pak. Diusir kan, dengan semua orang yang mengikuti Rasulullah itu diusir keluar dari kota Mekah, diboikot. Jangankan yang miskin, yang kaya seperti Sayyidina Abu Bakar itu nggak bisa bermanfaat uangnya, Pak. Dia mau datang masuk ke Alfamart, ditulis besar-besar, tidak menerima Muhammad dan sekutunya, tidak menerima Muhammad dan pengikutnya. Biar orang kaya mati, Pak, hari itu. Diusir sama orang Mekah. Maka Allah bilang, orang itu kalau beriman kepada Allah, kalau yang dia kerjakan kayak doa yang kita baca subuh tadi, sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, boleh kau tutup semua pintu dunia, akan aku bukakan pintu apa itu? Langit. Nah, peristiwa yang seperti ini itu kan termasuk dari apa yang dipahami oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait semua pekerjaan yang bisa dipahami sebagai ungkapan rasa syukur tanpa harus bertanya, Pak, ini dikerjakan Nabi atau bukan? Ini penting, Pak, karena sebelum kita Isra Mi'raj kita harus yakin dulu kita ini tidak dosa. Jangan sampai, Isra Mi'raj itu tidak dikerjakan oleh Nabi. Yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu namanya bid'ah. Ya, bid'ah itu kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Kan yang paling rugi saya, Pak. Sudah teriak-teriak, ya kan? Semalam tidur sudah malam, hari ini sampai nanti malam nggak tidur saya, Pak. Kalau terus kemudian, waduh, ini ceramah sudah capek-capek berkeringat, masuk neraka lagi. Kita cari Tuhan selain itu, Pak. Kita cari agama selain itu. Di mana rahmat? Di mana logika? Ini penting banget, Pak. Kenapa? Karena ketika kita pahami pemahaman ini, tidak boleh hadis itu kita baca dengan pemahaman kita, dengan terjemahan kita. Boleh jadi apa yang kita pahami itu menjadi salah karena kita tidak memiliki perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk memahami ajaran agama secara umum. Ini lihat, Pak. Nabi itu ya, kalau kita lihat sudah mengajarkan semua yang dibutuhkan oleh umat manusia. Ayatnya juga jelas, al-yauma akmaltu lakum dinukum. Pertanyaannya,
apakah agama Islam itu sudah sempurna apa adanya, ya segitu-segitu aja, atau Islam itu sudah sempurna sebagai konsep dan norma? Ini penting, Pak, ya, supaya orang nanti dalam memahami agama itu tidak semena-mena, Pak. Islam itu sudah sempurna. Tidak boleh orang bantah Islam tidak sempurna. Sempurna. Hadisnya apa? Qurannya jelas. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum. Agamamu tuh sempurna. Pertanyaannya, sempurnanya Islam apa adanya? Apa sempurnanya Islam itu sebagai konsep, norma, substansi, inspirasi, dan ajaran? Kalau Islam sudah sempurna apa adanya, Bapak tidak bisa hidup sekarang. Ayo, bagaimana sholat di kereta api? Bagaimana sholat di pesawat? Bagaimana sholat di kapal selam, Pak? Di dalam tanah itu, di dalam air itu. Ya, kan tidak dijelaskan sama Nabi. Saya sholat misalnya, terbangnya di Saudi saja sudah. Ka'bah di bawah saya. Apa saya harus sholat begini? Kenapa kau ke bawah? Ka'bah di sini. Kita tidak pernah bilang begitu. Apa kau di dalam laut kita begini? Tidak pernah, Pak. Saya pertanyaannya, Bapak sholat di kendaraan itu diajarkan nggak sama Nabi? Teknisnya pasti nggak diajarkan. Karena kalau diajarkan, Islam jadi kaku, Pak. Kakunya di mana? Lah, kendaraan zaman Nabi itu cuman kuda sama unta. Mau sholat gampang, Pak. Yang pertama kudanya suruh berhenti, ikat di pohon, kau sholat di situ bisa. Atau kudanya arahkan ke arah kiblat. Nabi sholat ala dabbah, itu hadisnya. Bapak naik kereta api di Jawa, ya, sudah menghadap kiblat asalnya, Pak. Kasih tahu sama masinisnya itu. Di belakang ada Andretta Gurutai itu, Andre Gurutai itu sedang mau sholat, ya. Ini sudah cocok, ini arah kiblatnya. Jangan kau ubah-ubah lagi. Ya. Kata masinis, apa urusan aku dengan kiaimu itu? Aku jalankan kereta ikut rel. Relnya ke kanan, belok ke kanan. Kalau terus masuk jurang kita mati. Itu bukan, lihat, Pak. Kalau Nabi bilang, nanti kalau kalian sholat di atas kereta api begini-begini, Sayyidina Umar bingung dia. Apa itu ya Rasulullah kereta api? Kata Nabi, kereta api itu bahasa Arabnya Umar al-Qitar, wa ma adraka mal qitar. Turunlah surat kereta api gitu. Ya, ini kalau kita lihat tidak ada di zaman Nabi. Betul, Pak. Iya kan? Tapi secara norma Islam itu sempurna. Sholat di mana saja itu normatifnya diajarkan sama Rasulullah, tetapi teknis pelaksanaannya itu tidak diajarkan, Pak. Ini penting. Jangankan itu, saya pernah di Arab Saudi, Pak, di Masjid Nabi. Waktu itu ya sudah lama, sekarang tidak bisa. Tahun 90 itu Raudhah itu sepi, Pak. Sepi sekali tahun 90 itu. Saya sholat, kemudian baca Quran. Qurannya waktu itu pemerintah Saudi itu masih kayanya luar biasa. Qurannya itu yang pinggirannya ada emasnya, Pak. Ya, itu ditaruh di Raudhah dulu, warnanya merah atau warnanya hijau. Itu harganya kira-kira 300 real sekarang. Itu ada tebal. Sekarang nggak ada di masjid itu. Kertasnya tipis semua. Dulu kertasnya kayak dari bambu, Pak. Biar kita keringetan, nggak akan kertasnya itu mengambang bagus itu. Habis sholat saya baca Quran. Tengah-tengah baca Quran, leher saya itu menengok ke kiri, makam Rasulullah. Saya itu membayangkan, Masya Allah, kayak apa ya kalau bisa baca Quran depan Rasulullah. Karena terbawa perasaan, maka selesai baca Quran, saya cium mushaf itu, Pak. Saya cium. Cium ini, Pak. Bapak jangan tanya, itu diajarkan Nabi apa enggak? Agama itu bukan cuma fikih belaka, Pak. Agama itu pakai rasa, Pak. Bapak sholat nangis itu gara-gara apa? Gara-gara rasa. Bukan gara-gara balaghah, Pak. Bukan gara-gara balaghah. Kalau karena balaghah banyak, kita juga sering baca Quran, paham balaghahnya, belum tentu nangis, Pak. Karena nggak nyambung sama rasa. Rasa itu bagian dari agama. Jangan orang kemudian, wah itu apa hukumnya? Ya, saya misalnya ketika itu nih cerita dulu, saya cium itu mushaf. Subhanallah, ya Allah, ini yang diajarkan Nabi, saya cium. Ada orang Saudi narik kepala saya. Kepala saya ditarik, dia bilang. Haram katanya. Kenapa haram? Bid'ah. Kenapa bid'ah? Nabi tidak pernah mencium mushaf. Saya bilang sodakta, benar. Kalau ada riwayat Nabi cium mushaf,
pasti hadis dusta. Kenapa? Karena mushaf zaman Nabi tidak ada. Lihat, Allah berfirman dalam Al-Quran itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, saya jaga otentitas Al-Quran itu. Dijaganya gimana? Lihat zaman Nabi. Zaman Nabi itu Pak, ketika wahyu itu sedang turun, itu murid Nabi itu, kalau Nabi bilang di Madinah atau dulu di Mekah, di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, itu pesantren tertua dulu di Mekah, itu pusat dakwah Nabi. Kalau di Madinah, di masjid, kita ambil yang di Madinah saja supaya enak. Kalau wahyu turun, Sayyidina Bilal bilang, as-salatu jami'ah, kumpul di masjid. Begitu kumpul di masjid, itu sahabat Nabi itu otomatis Pak, membagi menjadi 3 kelompok. Nih, ada 3 kelompok. Kelompok yang di sebelah kanan Rasulullah itu kutabul wahyi. Ini sekretaris negara, Pak. Sekda ini, ya. Dia menulis Al-Quran atas perintah Rasulullah resmi. Karena Nabi tidak bisa nulis, Nabi buta huruf. Kenapa Nabi buta huruf? Kenapa Nabi tidak bisa menulis? Nah, mudah-mudahan saya diundang lagi ke masjid ini nanti penjelasannya. Ya, kalau dijelaskan semua sampai asar kita di sini nanti, ya kan? Nah, Nabi itu buta huruf, tidak bisa menulis. Maka Nabi itu punya dalam hidupnya itu namanya kutabul wahyi, para penulis wahyu. Ada Sayyidina Abu Bakar di sana, ada Sayyidina Utsman, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit, ada banyak ini orang. Dalam riwayat itu ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 60 orang. Kerjanya sif-sifan. Apa sif-sifan itu? Ada waktunya. Tidak semuanya berkumpul, tapi ketika ada wahyu pasti ada yang di situ. Maka di sebelah kanan ini otomatis nih, Nabi nengok, wah ada sekretaris saya ada ini, semuanya lengkap. Nih di sebelah kanan. Di depan Rasulullah ini orang yang tidak nulis Pak, tapi ngapain? Menghafal. Begitu wahyu turun, dia rekam semua wahyu itu di kepalanya. Yang di sebelah kiri, ini menulis wahyu Pak juga. Nulis juga kayak yang di kanan. Tapi bukan penulis resmi. Ini penulis swasta Pak. Ini penulis swasta nih, tidak ada pensiunnya nanti ini ya, tidak ada gajinya ini. Ini orang yang menulis wahyu bukan atas perintah Rasulullah, tapi keinginannya sendiri untuk memiliki Quran yang ditulis. Begitulah Quran di masa Rasulullah. Ditulisnya pun sederhana Pak. Yang kaya kayak Sayyidina Utsman misalnya, karena sering menyembelih kambing atau unta, maka kulit untanya jadi kertas. Itu orang kaya. Yang miskin-miskin pelepah kurma Pak, atau batu-batu tipis, batu gunung itu. Alhamdulillah kita nemu kertas Pak. Kalau Quran ditulis seperti zaman Nabi, ada yang dipelepah kurma, ada yang di kulit binatang, ada yang di tulang Pak. Di tulang itu ditulis itu. Kita bisa bayangin Pak, kalau sampai kayak Quran masih kayak begitu hari ini, kayak apa kita? Ya, sebagian di kulit binatang, sebagian di tulang, sebagian di batu. Kita bawa ke tukang fotokopi, Pak, tolong ini jilid jadi satu. Kata yang jaga, kau bunuh saja aku, kan gitu kan? Bagaimana menyatukan ini? Lihat, itu mushaf zaman Nabi. Kemudian yang ditulis ini nggak dibaca Pak, ditaruh di mana saja. Kenapa? Karena orang semuanya hafal Quran. Mereka tidak butuh dengan Quran yang tercatat. Ini cuman secara administrasi, ada dokumentasi yang tertulis. Ini ditaruh di mana? Di mana-mana. Ya Bapak bisa bayangin, kalau Qurannya ditulis di atas batu, kemudian dibawa pulang, nggak bisa tidur di rumahnya. Ini batu, ini batu, ini batu. Aku tidur di mana? Di luar. Maka dia taruh di mana-mana, di kebun kurma, ya misalnya di tepi kota, di mana-mana dia tulis itu mushaf. Lihat Pak, itulah mushaf zaman siapa itu? Rasulullah. Begitu terjadi Musailamatul Kazzab, nabi palsu, ada perang namanya perang Al-Yamamah. Di situ Qurra'ul Quran, orang yang hafid Quran, itu banyak apa itu? Meninggal. Maka Sayyidina Umar nih, jasanya besar ini, Amirul waktu itu masih asistennya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu.
Itu Sayyidina Umar bilang sama Abu Bakar tuh lapor setelah waqatul Yamamah, banyak ahli Quran yang meninggal. Kata Sayyidina Umar, adrikil Quran ya khalifata Rasulillah. Pikirkan nasibnya Al-Quran. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa itu Umar? Loh, ini yang hafal Quran banyak yang meninggal. Nanti kalau kita tidak urus Quran sesuai hari ini, nanti lama-lama setiap ada qori, setiap ada hafiz mati, maka Qurannya ikut masuk ke liang kubur, Pak. Generasi setelah kita boleh jadi tidak akan tahu yang namanya apa itu ayat Quran. Kenapa? Karena dibawa mati sama qori ini. Atau ada orang yang menulis Quran tadi, tapi kan tidak ditulis di rumah, ada di kebun sana. Boleh jadi, jangankan orang lain, ahli warisnya tidak tahu ditaruh di mana. Kalau sekarang kan kita tahu semua harta warisan bapak, apalagi surat tanah. Surah Yasin boleh kita tidak hafal kan gitu, tapi surat tanah itu biasanya diketahui itu sama ahli waris. Ini ahli warisnya tidak tahu. Kalau nanti ada orang kehilangan satu catatan Quran, bagaimana Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aksir, udahlah, tidak usah berdebat panjang. Apa maumu Umar? Kata Umar, mau saya supaya mushaf hari ini ditulis dalam satu alat tulis yang sama. Kalau mau di pelepah kurma, pelepah kurma. Kalau mau di kulit binatang, di kulit binatang. Tapi sama semua. Nanti kita jadikan satu menjadi mushaf tertulis. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak bisa. Saya tidak mungkin mengerjakan pekerjaan lam yaf'alhun Nabi. Nih lihat nih. Saya tidak akan, kata Abu Bakar, mengerjakan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh siapa ini? Oleh Rasulullah. Namanya bid'ah, Pak. Nih, ya. Tetapi Umar itu terus berdiskusi. Dan tidak ada kata yang keluar dari Sayyidina Umar kecuali ujungnya dengan innahu khair. Itu baik, itu baik, itu baik. Pulang dia. Abu Bakar masih ngotot, tidak mau, bid'ah itu. Besoknya datang lagi Abu Bakar, mati lagi nih satu, yang kan qori Quran ini, adrikil Quran lah, kata Abu Bakar, innahu khair, innahu khair. Lama-lama Sayyidina Abu Bakar itu setelah selalu bertemu dengan Umar, innahu khair, kata Abu Bakar, innahu la khairun ya Umar. Betul itu baik. Dibuat, Pak, panitia, ya, kodifikasi Al-Quran, bukan menulis, Pak, menyalin. Ya, kalau nulis itu sesuatunya tidak ada. Ini semuanya ada. Bapak baca sejarahnya itu. Maka oleh Sayyidina Abu Bakar diangkat sahabat Nabi yang paling muda, tapi hafalan Qurannya paling bagus, tulisannya paling bagus. Siapa? Zaid bin Sabit. Kamu jadi rois ini, ketua panitia di Kementerian Agama ada itu, lajnah pentashih Al-Quran. Nah ini ketua lajnahnya ini, sayangnya eselon 3, Pak. Saya tidak berani bilang Sayyidina Zaid itu eselon 3, harusnya menteri ini. Ya, ini menjadi ketua panitia ini. Maka Zaid, Pak, itu mengumpulkan semua sahabat dengan teori yang tidak pernah terbayangkan dan tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Kata Zaid, yang pertama, kumpulkan semua penulis resmi, dikumpulkan sekretaris Nabi itu. Ayo, siapa yang punya Al-Fatihah? Kita baca, kita sisir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, semuanya sampai seutuh. Maka kata Zaid, ini surah Fatihah yang kalian tulis dulu semuanya. Ada yang berbeda? Tidak ada. Inilah Al-Fatihah. Ya, ini bukan pekerjaan ringan, Pak. Ya. Al-Baqarah bukan satu orang. Siapa yang punya Al-Baqarah? Saya 20 orang. Dicek satu-satu. Nanti setelah 30 juz, ini namanya Quran tertulis versi penulis wahyu. Selesai disimpan sama Zaid. Dipanggil masyarakat nih di stadion, Pak. Siapa yang punya tulisan Quran? Waduh, orang semua se-Sulawesi bilang aku punya. Saya cuma punya Al-Baqarah separuhnya, Pak. Tidak apa-apa. Semua catatan terkait Quran dikumpulkan semua, Pak. Maka kata Zaid, ayo, di luar penulis wahyu tadi, ayo Al-Fatihahnya dulu ya. Siapa yang punya Fatihah lihat tulisannya. Bismillah, alhamdulillah, terus sampai ihdinas siratal mustaqim waladhdallin, amin, semuanya ada. Maka disimpulkan, inilah Al-Quran tertulis versi penulis swasta.
Maka dibandingkan sama Zaid. Nggak sederhana, Pak. Apa yang ditulis oleh penulis resmi dengan apa yang ditulis oleh murid-muridnya Rasulullah. Maka setelah disamakan ternyata sama. Oh, ini berarti Quran versi tertulis. Belum selesai, Pak. Dikumpulkan orang yang hafal Quran ini. Siapa yang hafal Quran? Saya 30 juz. Saya cuma Al-Fatihah saja. Saya kulhu sama inna ataina. Nah, itu orang sidrap biasanya kan. Ini alhaqumut takasur nih kita, karena mau tarawih sebentar lagi ya gitu. Ya sudahlah, ya mau alha mau kulhu udah kumpul semuanya ini. Kumpul dicek. Ayo satu baca Al-Baqarah, baca. Ini Al-Baqarahnya ya, ini Ali Imrannya ya. Maka nanti dipilih perwakilan 10 orang qurra yang terbaik, itu yang merepresentasikan para penghafal Quran. Itu belum selesai. Maka kemudian dalam sejarah Al-Quran itu Zaid muqaranah, membandingkan ma hufidha fis sudur, apa yang dihafal disimpan di dalam kepala, wa ma kutiba fis sutur, dengan apa yang ditulis. Jadi mushaf. Mushaf disimpan itu, nggak dijual karena nggak ada orang beli juga. Orang semua masih hafal apa ini? Quran. Disimpan di rumahnya siapa itu? Sayyidina Abu Bakar. Itu mushaf tertulis, tidak pernah ada di zaman Nabi. Ini bid'ah. Nih. Begitu Sayyidina Abu Bakar sakit mau wafat, kan serah terima jabatan dari gubernur, dari presiden lama kepada presiden baru. Quran ini termasuk inventaris, Pak. Diserahkan kepada Sayyidina Umar, disimpan oleh Sayyidina Umar, tidak juga dicetak. Kenapa? Orang semua masih apa ini? Hafal Quran, disimpan, Pak. Maka kemudian begitu Sayyidina Umar wafat itu dipegang oleh anak beliau yang paling tua, perempuan, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidatuna Hafsah. Disimpan sama Hafsah ini, tidak dibuka. Kenapa? Tidak ada orang butuh. Sampai kapan? Sampai pertengahan masa Sayyidina Utsman bin Affan. Islam tersebar kemana-mana, Pak. Mulai ini masing-masing murid itu membanggakan bacaan gurunya. Bapak tahu qiraat kan? Qiraat itu bukan seni membacanya, tapi terkait dengan i'rabnya, terkait dengan binanya, sorof, nahu, balaghah, itu kan beda-beda. Kayak misalnya surah Al-Fatihah saja contohnya ya. Maliki Yaumiddin itu kan cara bacanya ada 3 yang masyhur. Yang pertama Maliki Yaumiddin, itu namanya isim fa'il, dia pakai mat tabi'i, Maliki Yaumiddin. Ada yang pakai sifat musyabbahah dalam ilmu sarraf, dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Ibnu Mas'ud nanti diwarisi oleh orang Irak, membaca Malik itu bukan isim tapi fiil, Malaka Yaumaddin. Ini boleh diketahui, jangan dibaca ya. Ini banyak orang sekarang itu genit ya, baru tahu satu dia buat heboh di masyarakat. Nanti sholat maghrib Malaka Yaumaddin, wah salah kau. Kau kurang piknik, ngajimu baru sampai di Sidrap, belum ke Baghdad. Nah ini namanya imam genit, Pak, jewer telinganya itu. Kenapa? Baca Maliki Yaumiddin kan sudah benar, sudah umum, sudah tahu. Kenapa kau robah-robah Malaka Yaumaddin? Kalau cuma kamu itu imam yang kayak gitu, itu ingin pansos, Pak, ingin viral. Malaka Yaumaddin diviralkan di TikTok. Oh, namanya melambung, Anda. Tapi bacanya kayak gitu. Itu namanya perbedaan qiraat, Pak. Ya, iyyaka na'budu itu bergantung masing-masing gurunya. Ada yang baca pakai tasdid iyyaka, ada yang tanpa tasdid iyyaka, ada yang diganti alif apa fathah ayyaka, ada yang baca ayaka, ada yang hamzahnya diganti ha hayyaka. Itu ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nistiin. Ada yang kayak begitu, Pak. Itu namanya qiraat, bergantung sama siapa? Guru. Karena Quran itu mulia, tidak cukup Bapak baca tajwid. Kalau nggak ngaji sama guru nggak tahu. Saya punya teman dulu, ya pelajaran tajwid nggak masuk Pak, dia nggak pernah masuk. Diuji, masih kecil dulu Pak, di madrasah itu. Guru tanya, tahu idgham? Tahu, kata dia. Dia baca buku. Idgham itu apa? Kata guru. Mendengung, Bu.
katanya. Mendengung bagaimana? Ngong. Seperti suaranya lebah. Itu tandanya dia udah ngaji, Bang. Kita tahu mendengungnya idgham. Itu bukan seperti itu gitu. Nah, Quran itu kan harus pakai guru, Pak. Alif lam mim dengan alam taro itu tulisannya sama, Pak. Iya kan? Alif lam mim. Di alam taro jadi alam taro. Di alif lam mim jadi enggak boleh Bapak baca Al-Baqarah alam. Salah gitu loh. Alam enggak bisa. Enggak bisa juga alif lam mim taro. Pasti salah gitu. Nah, itu Bapak-bapak. Mulailah pada masa Sayyidina siapa itu? Utsman. Kata yang satu, lebih afdol qiraat saya. Kata yang satu, lebih afdol qiraat saya. Gara-gara urusan qiraat dalam Quran itu menimbulkan permusuhan yang tidak kalah dahsyat seperti pendukung Jokowi dan Prabowo. Gitu ya. Masing-masing itu pisah masjid. Aku tidak mau baca itu, tidak afdol itu. Bikin masjid dia, hanya beda qiraat, bayangin. Maka mulailah ini panglima-panglima Islam, gubernur-gubernur yang tersebar itu datang ke Madinah. Bilang lagi, adrikil Quran ya Amirul Mukminin. Presiden, perhatikan Quran. Quran hari ini kalau dibiarkan seperti itu, maka akan menjadi sumber perpecahan, bukan lagi sumber persatuan. Begitu imamnya baca dengan qiraat tertentu, ada makmum yang mengatakan, saya dulu ngajinya nggak begitu. Ini salah, kita bangun masjid. Ya kan? Mushaf juga identik dengan kelompok orang. Oh, ini Qurannya si A, Quran saya tidak begini. Maka itulah Bapak yang melahirkan mukjizat Quran yang luar biasa, namanya Mushaf Utsmani. Lihat, Mushaf Utsmani yang asal itu ditulis pakai khot kufi. Bapak tahu kan bentuk-bentuk khot itu banyak. Khot kufi itu istimewanya apa? Dia ditulis tanpa titik, Pak. Ini kalau ini kita masih pakai Mushaf Utsmani, nggak bisa kita baca sebenarnya. Karena nggak bisa bedakan antara ba, ta dengan fa, kecuali dari bentuk huruf. Kita bisa bayangin tuh, Quran lengkap kayak begitu, kita masih salah bacanya. Bagaimana kalau nggak ada harokatnya dan nggak ada titiknya? Tapi itu dibutuhkan di masa itu, sehingga ini mukjizat. Ini cuma bisa dipakai Quran, Pak. Bahasa Arab nggak bisa. Ini Quran. Maka mulai hari itu semua orang tuh bisa menggunakan mushaf yang sama untuk beragam bacaan. Nih contoh, kalau Bapak baca Mushaf Utsmani itu nggak ada mat tobi'i pakai alif, Pak. Maliki Yaumiddin itu bergantung dia ngajinya di mana. Kan dikasih tanda, Pak, kayak fathah miring sedikit, ya kan? Tidak dipakein alif. As-samawat itu habis mim, nggak ada alifnya, Pak. Dia kasih tanda panjang supaya orang begitu baca ada tanda panjang. Oh, ini bacanya Maliki Yaumiddin. Kata yang satu, dari mana Maliki Yaumiddin? Tidak ada alifnya, bacanya Malik. Akhirnya mereka sepakat, ini Quran saya, ini Quran saya. Yang baca Malaka Yaumiddin. Oh, ini Malaka Yaumiddin. Kenapa? Tidak ada harokatnya. Sehingga dia biasa dibaca dengan beragam qiraat. Ibnu Mas'ud yang ngotot, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Qurannya bilang fatabayyanu. Kalau Bapak pakai khot biasa itu beda, Pak, antara fatabayyanu dengan fatasabbatu, beda di titik. Tapi kalau titiknya dibuang, dihitung giginya sama, Pak. Kalau ada papan tulis nih, kita tulis nih fatabayyanu dengan fatasabbatu, jangan ada titik di hurufnya. Maka orang yang baca fatabayyanu, ini Quran saya, ini bacanya fatabayyanu, kata temannya, ini Quranku juga ini, karena ini dibacanya fatasabbatu. Lihat, itu semua ada nggak zaman Nabi? Ada nggak zaman Nabi? Nggak ada. Semuanya baca Quran pakai Mushaf Utsmani aman. Lama-lama tidak semua yang baca itu ahli Quran, tidak semua yang baca orang Arab. Ribut lagi di masa Sayyidina Ali. Kenapa? Harokatnya kacau yang bisa menafikan maknanya. Lihat surah Taubah itu, bara'atun minallah wa adzanun minallah yaumal hajjil akbari annallaha bariun minal musyrikina
wa rasuluhu wa rasulahu, dibaca wa rasuli, kaget orang. Berarti status Nabi dengan musyrik ini sama, ataf. Nah, ini karena salah harokat, maka datang lagi nih sama Sayyidina Ali. Disitulah nanti Bapak, kalau kita terangkan panjang, mulai ada sejarahnya. Quran mulai dikasih harokat. Harokatnya pun sederhana. Kalau fathah, titik saja di atas huruf. Dan itu berbahaya. Kalau ada orang nulis ta, titiknya tas di atasnya, disangkanya fa. Karena salah tulis titik, harusnya titiknya di sebelah sana. Itulah fathah. Kasroh begitu. Yang tidak banyak berubah itu dhammah. Itu wawu yang kecil. Begitu terus sejarah. Itu tidak pernah ada di masa siapa itu? Rasulullah. Pertanyaannya, apakah itu berarti mengerjakan bid'ah? Jawabannya iya. Gitu. Kenapa? Ini penting, Pak. Bid'ah itu bukan hukum. Jadi kalau ada orang ditanya, apa hukumnya ini? Bid'ah itu dia sedang bercerita tentang sifat barang itu, bukan hukumnya, Pak. Ngaji subuh kayak begini, hukumnya bid'ah. Karena Nabi nggak pernah begini, Pak. Makanya Sayyidina Umar lihat itu. Terawih di zaman Sayyidina Umar, walaupun nanti ada khilaf, ada yang mengatakan Rasul juga terawih 20. Sudahlah, anggap hadis yang dohir. Nabi itu terawih 11 rakaat. Anggap seperti itu. Ya, anggap seperti itu. Kita ikutlah. Sudah, hadis yang sahih itu Nabi memang sholatnya 11 rakaat. Tapi 11 rakaat Nabi beda loh. Ya, jangan tanya panjangnya. Kami itu kalau sholat terawih sama Nabi hampir tidak dapat sahur, Pak. Rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Nanti rukuknya itu miqdaru ma yaqra'u minna khamsina ayat. Jadi rukuknya itu kayak kita baca amma yatasaalun. Dipraktekkan Ramadan ini di Masjid An-Nur. Insya Allah keluar dari pintu masjid ini, keluar dari pintu itu imam saya yakin bisa dibunuh orang gitu. Minimal sendalnya hilang sudah. Biar kapok dia tidak datang ke masjid saya lagi. Itu Nabi, Pak. Lihat, Pak. Apa kemudian orang boleh mengatakan bahwa sholat tarawih itu dibatasi 11 rakaat? Enggak boleh, Pak. Dari mana enggak bolehnya? Dari pemahaman sahabat yang paling tahu terkait Quran. Dulu Nabi itu tarawihnya juga enggak tiap hari. Bapak tarawih tiap hari itu bid'ah, Pak. Tapi jangan separuh pintar, separuh bodoh. Ada orang enggak tarawih ke masjid. Saya tanya, kau kemarin enggak tarawih? Pak Ustadz enggak paham hadis ini. Nabi itu tidak selamanya tarawih di masjid, Pak Ustadz. Oh iya, kata saya. Nabi kalau enggak tarawih di masjid, tarawih di rumah lebih panjang. Kalau kau tidak datang ke masjid, rasanya tidak tarawih memang gitu loh. Ini orang, Pak. Dulu Nabi itu tidak tarawih terus-terusan di masjid loh, Pak. Maka lihat nih, kalau Nabi tarawih di masjid, Nabi imamnya. Kalau Nabi tidak tarawih di masjid, lalu sholatnya itu berkelompok-kelompok, Pak. Partai Demokrat, Pak Anies di sana, gitu kan ya. Ini Erick Thohir di tengah, Ganjar di sana, Pak ya. Itu beda-beda imam. Kalau besok Nabi keluar, sholat bareng Nabi. Kalau Nabi tidak keluar, yang dulu ngaji sama Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud di sana, yang ngaji sama Ubay bin Ka'ab di sana. Itu terjadi sampai Rasulullah wafat, sampai masa pemerintahan Abu Bakar, sampai di masa awal pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mikir, kok tarawih kayak begini ya? Katanya ya begini dari zaman Nabi. Kata Umar, loh, zaman Nabi tarawih begini ada alasannya. Nabi tidak tarawih setiap hari supaya orang tuh paham tarawih itu tidak wajib. Gitu loh. Jadi Ramadan itu, Pak, enggak tarawih itu enggak apa-apa, cuman kebangetan gitu ya. Tarawih cuman setahun sekali kalau tidak tarawih gitu loh. Artinya secara hukum enggak apa-apa. Ini rahmatnya Nabi, bil mukminin raufun rahim. Jangan ada persepsi kalau tarawih itu menjadi apa ini kewajiban. Kata Sayyidina Umar, sekarang kan Rasulullah sudah wafat. Agama udah selesai, paham kita kalau tarawih itu enggak wajib, sunnah. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, enggak kita robah sajalah. Jama'nahum ala imamin wahidin. Mulai besok imamnya satu aja. Kita bukalah musabaqah imam lah ya. Maka yang paling pantas kata orang itu Ubay bin Ka'ab. Itu adalah imam besar di masa Sayyidina Umar. Sebenarnya yang berhak jadi imam itu Sayyidina Umar, cuman suaranya tidak enak. Ini orang harus tahu diri, Pak ya. Kalau suaranya itu saya ditawa enggak, karena suara saya tidak seenak imam tadi.
Kalau saya yang jadi imam kayak tadi subuh bacanya lama-lama, bapak bilang ini orang sudah suaranya serak-serak banjir. Kalau becek masih enak gitu, serak-serak banjir masih juga memaksakan, kan begitu toh. Kata Umar, jangan saya yang jadi imam, cari yang paling enak, Anda sautan keras dan enak. Diunjuk Ubay bin Ka'ab. Lihat nih Pak, Ubay bin Ka'ab datang kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, terawih kita kayak gimana? Lihat. Kalau hukum terawih itu pasti, Ubay nggak akan tanya, langsung aja kayak Nabi 11 rakaat, tarik Al-Baqarah rakaat pertama. Ya, kau suka nggak suka inilah Nabi. Kau keluar dari masjid, aku cap munafik kau, ya kan? Kenapa? Nggak mau diajak seperti Nabi. Lihat Pak, tanya Ubay bin Ka'ab, ya Amirul Mukminin, kaifa nusalli? Kata Sayyidina Umar, dulu orang itu Ubay diajak sholat panjang-panjang, tenang. Imamnya Rasulullah, makmumnya Abu Bakar. Sekarang makmumnya Abu Gosok. Imamnya Abu Gosok, makmumnya kacau ini. Maka kata Umar, kita ini harus bersiasat. Kita harus dapat pahala yang sama dengan masa Nabi, tetapi kita tidak membebankan orang dengan beban yang terjadi pada masa Nabi. Lihat di Fathul Bari di Sahih Bukhari itu. Apa kata Sayyidina Umar? Kita potong kiroatnya, jangan Al-Baqarah, tapi juga jangan kulhu. Itu ekstrim Pak, itu radikal itu ya. Dari Al-Baqarah jadi kulhu, itu bukan dipotong itu Pak, ditiadakan gitu. Kata Sayyidina Umar, Ubay, kita potong bacaannya. Al-Baqarah itu 280 lebih ayatnya. Kau baca saja setiap tarawih 50 ayat. Berarti pahala kita kalah dengan Rasulullah. Karena Rasulullah 287 ayat. Kita cuma berapa ini? 50. Kita tebus itu dengan menambahkan rokaatnya. Kita kalah kiroat dari Nabi, tapi kita menang rokaat. Sujudnya pasti lebih banyak, 20. Iya kan Pak? Itu yang dikerjakan. Lebih hebat lagi Imam Malik, Imamu Daril Hijrah. Itu terawihnya 36 rakaat belum witir. Kenapa? Kata Imam Malik, orang di Mekah itu enak. Setiap 2 rakaat terawih dia tawaf, pahalanya banyak. Kita tidak bisa tawaf, tidak ada Ka'bahnya di Madinah. Kita tambahkan rakaatnya. Tidak ada orang di Madinah bilang kau menambahkan agama bid'ah, tidak ada. Tidak tahu kalau ada ustadz lain di Madinah zaman itu, ya saya tidak tahu. Tapi sependek dan sebodoh saya baca buku itu, tidak ada orang bertanya begitu. Tidak ada orang bertanya kepada Umar, kenapa kamu buat tarawih seperti ini? Tidak ada. Maka sholat itu pertama kali di Madinah, hampir 10.000 orang yang jadi makmum. Umar di belakang Pak. Begitu ngelihat kayak begini, Umar bilang, ni'matul bid'atu hadhihi. Sebagus-bagusnya bid'ah ini. Jadi Umar itu yang bilang bid'ah itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Kalau semua bid'ah bagus, tidak tahu itu Umar siapa. Saya minta diajarin lah ya. Mungkin ada Umar yang saya tidak kenal ya, atau bacaan saya itu masih 10 lembar, mungkin harus saya baca 1 juta lembar. Silahkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya tidak mengatakan apa yang saya sampaikan ini benar, tidak ada. Saya cuma menyampaikan apa yang saya baca dari begitu banyak ulama sebelum saya. Itu semua mengatakan, Imam Syafi'i bahkan mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada 2, karena bid'ah itu bukan hukum Pak. Bid'ah itu barang baru yang tidak pernah ada sebelumnya, namanya bid'ah. Maka Allah itu disebut bid'ah. Di mana? Firman Quran itu. Allah itu disebut bukan saja khaliqus samawati wal ardi, tapi badius samawati wal ardi. Karena Allah menciptakan ini, tidak ada contohnya. Kalau Bapak menciptakan robot, ada contohnya orang. Bapak buat pesawat, ada contohnya burung. Lihat. Maka Bapak tidak disebut badiu pesawat.
Kenapa? Karena pesawat nyontoh burung. Tapi Allah disebut badi'us samawati wal ardi. Tidak ada contohnya. Jadi bid'ah itu bukan hukum, cuman ingin mengatakan ini tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi, apa kita tidak boleh mengerjakan? Sama kalau dibalik. Apa semua yang dikerjakan Nabi boleh kita kerjakan? Haram mungkin. Ayo, Bu, Nabi istrinya berapa? Bu, jawab. Ini ngaji harus jujur, Bu. Nabi istrinya berapa? Nah, 9. Suami ibu 1. Nggak boleh 9. Kenapa? Haram. Kan jangan baca ayat Quran sepotong-sepotong. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya kan? Ya, wah, Nabi itu teladan kita. Nabi istrinya 9. Kita masih 1 nih. Istiqomah, ahlu tauhid, ya kan? 1. Ini masih kurang 8. Bapak nikah 8 haram, walaupun dikerjakan oleh Nabi. Nabi itu kalau puasa enggak berbuka. Namanya wisol. Nabi itu bisa 7 hari, bisa 3 hari puasa, Pak. Tapi kata Nabi, umat saya yang paling bagus itu yang begitu azan maghrib langsung minum. Kalau bapak azan terus nggak minum, ditanya, kenapa kau tak minum? Nah, kau yang ingat dunia terus. Kita ingat akhirat lah, katanya. Jangan langsung makan, jangan langsung. Bisa kita tunda nanti habis taraweh. Itu bukan soleh, Pak, goblok gitu loh. Kenapa? Agama nyuruh berbuka. Lah kenapa Nabi nggak berbuka? Itu ada yang namanya khususiyatun Nabi. Fi'lun Nabi itu dipretelin, Pak. Ada yang harus kita pasti ikuti. Ada, ini yang penting, yang substansinya kita ikuti, tapi teknis implementasinya berbeda-beda. Karena bid'ah itu bukan hukum. Saya berani menantang kalau ini, Pak. Karena semua sarjana Islam, semua kiai pasti belajar usul fikih dulu. Hukum itu cuma 2, Pak. Ada namanya ahkam taklifiyah, ada namanya ahkam wad'iyah. Lihat nih. Taklifiyah itu ngelihat subjek pelaku. Al-wad'iyah itu melihat yang namanya objek pekerjaannya. Misalnya, sholat maghrib. Apa hukumnya? Hukumnya buat saya wajib, fardu ain. Itu namanya hukum. Buat saya fardu ain. Buat anak-anak yang masih kecil bukan fardu ain. Itu namanya hukum. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu namanya ahkam. Semua pekerjaan itu kalau melihat subjek pelakunya tidak akan keluar dari yang 5 itu. Nikah, apa ada hukumnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nikah itu apa hukumnya? Nggak ada. Kapan hukumnya ada? Tergantung subjek pelakunya. Kalau bapak uangnya banyak, sudah cukup umur, lihat perempuan kepengen menerkam, ya kan? Kalau tidak nikah zina, maka nikah buat dia hukumnya wajib. Selesai, Pak. Bapak tidak punya uang, tidak punya nafsu sama perempuan. Kalau lihat perempuan sama dengan ngelihat sapi, ya, disentuh sama perempuan sama dengan bersentuhan dengan tiang masjid. Maka hukum nikah buat dia tidak lagi menjadi apa itu? Wajib, itu bisa jadi haram. Gitu. Itu namanya hukum dalam agama. Ya, ngaji kayak begini, hukumnya bisa wajib, Pak. Kalau sekampung nggak ada yang ngaji. Tapi kalau kita ngaji sampai jam 10 bisa jadi haram. Istrinya bilang sama suaminya, abang mana uang belanja? Aduh, aku tadi ngaji sampai jam 11, nggak dapat uang, nggak makan anaknya, haram, Pak. Karena ngaji seperti ini, sehebat apapun hukumnya sunnah, Pak. Bapak ngasih nafkah keluarga, sekurang apapun hukumnya wajib. Lihat, itu hukum. Yang kemudian wad'iyah itu objeknya. Sholat, kan harus tahu sholat saya sah apa enggak. Di situ ada namanya syarat, di situ ada namanya rukun. Saya sholat sah enggak, Pak? Ya tergantung, katanya. Kau wudu enggak? Wudu. Bajunya suci enggak? Suci. Tempatnya suci enggak? Suci. Mustaqbil kiblati enggak? Oh ya, berarti syaratnya sudah. Lihat rukunnya. Kau tadi takbiratul ihram enggak? Kau baca Fatihah enggak? Itu pun hukumnya beda-beda, Pak. Ada orang sekarang tuh hebat betul.
Saya mau mengajarkan sholat sesuai Nabi. Saya tanya, pernah lihat Nabi enggak orang itu? Loh iya Pak, pernah lihat Nabi enggak orang itu? Sholat itu yang sama dengan Nabi itu cuma dua Pak, takbiratul ihram sama salam. Saya belum pernah lihat itu. Orang berbeda pasti Allahu Akbar sama Assalamualaikum warahmatullah. Kalau Bapak buka hadis, ini penting Pak, Bapak buka hadis, sebanyak apapun sholat itu dari awal sampai akhir, kecuali takbiratul ihram dengan salam pasti beda. Doa iftitah beda-beda Pak. Kedudukan Fatihah, lihat nih, Fatihah itu wajib dibaca apa enggak? Itu ulama beda-beda. Dan jangan Bapak itu berbeda gara-gara fikih. Coba kita kembali pada Quran dan hadis. Kau pikir ulama tidak baca Quran? Kau pikir Imam Abu Hanifah itu mengurus pakai majalah? Gitu loh. Ini jangan orang itu baru baca hadis 2 hari terus jadi kiai. Baru dengar Quran terjemahan merasa paling alim. Baru ngaji di YouTube tadi, saya agak paham tuh bahasa Bugis tadi, kok ada YouTube disebut ini ya. Baru ngaji di YouTube ya, oh ini nggak boleh begini, kata siapa? Katanya. Kalau ngaji masih katanya, itu jangan nentang-nentang orang. Lo betul Pak, Fatihah yang paling penting, rukun sholat kata Imam Syafi'i, itu Imam Abu Hanifah bilang enggak. Sholat itu baca apa saja boleh, berdasarkan apa? Quran. Quran yang ngomong faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu semua mufassir sepakat itu turun terkait bacaan dalam sholat. Faqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang gampang-gampang. Kata Imam Syafi'i, tapi ada hadis, la sholata, tidak ada sholat yang sah illa bi fatihatil kitab. Ayo saya tanya, Bapak mau ikut Quran apa hadis? Ayo, ini Quran dengan hadis ini bertentangan Pak. Ayo Bapak mau ikut yang mana? Kalau tidak pakai ilmu, kacau Pak. Ketika pakai ilmu, beda-beda Pak. Kata Imam Abu Hanifah, cara pandang saya akan yang mengambil yang lebih kuat derajat periwayatannya. Quran itu mutawatir, diriwayatkan oleh orang banyak. Hadis la sholata illa bi fatihatil kitab itu khobar ahad, hadis yang diriwayatkan individu sahabat. Saya tidak mungkin meninggalkan yang diriwayatkan orang banyak hanya karena satu riwayat yang diriwayatkan oleh orang per orang. Maka kata Imam Abu Hanifah, ayat Quran ini lebih kuat dari hadis. Hadisnya dihukumi dalam ilmu usul fikih namanya mansuh, dihapus. Selesai. Kata Imam Syafi'i, enggak. Ini ada 2 dalil. I'malud dalilaini, mengamalkan 2 dalil itu lebih afdol daripada mengambil yang satu dengan meninggalkan yang satu. In amkanal jam'a, kalau orang yang baca itu bisa mencari titik temunya. Titik temunya di mana? Kata Imam Syafi'i, ayat faqra'u ma tayassara minal Quran itu tidak bertentangan dengan la sholata illa bi fatihatil kitab. Kenapa? Bacalah yang paling mudah. Kata Imam Syafi'i, surah Quran yang paling mudah dihafal dan orang semua tahu Al-Fatihah. Buktinya apa? Kita kalau cari mantu Pak, mau akad nikah itu, kadang-kadang penghulunya ragu-ragu nih, ini orang bener nggak Islam? Dicek Fatihahnya Pak. Kalau ada orang Islam nggak bisa baca inna atau inna, nggak apa-apa. Bisa jadi dia baca yang panjang-panjang, lupa yang pendek-pendek. Tapi tidak mungkin ada orang Islam di dunia ini tidak baca Al-Fatihah. Maka kata Imam Syafi'i, faqra'u ma tayassara minal Quran, tafsirnya adalah Al-Fatihah. Diamalkan dua-duanya. Ayo, coba, kita bisa memahami kayak gitu? Nggak bisa Pak. Baca Quran jarang. Nah, ini saya mau jelas sama Bapak, nggak semudah itu beragama. Ada hadis Pak yang menyampaikan tuh Nabi Muhammad di depan semua sahabat. Itu pahamnya beda-beda. Apalagi kita, gurunya banyak. Ada Kiai NU, ada Kiai Muhammadiyah, ada Kiai Demokrat, ada Kiai Golkar, ada Kiai PDIP yang sudah berbeda-beda ini kepentingannya. Dulu gurunya Nabi Pak. Bapak baca itu. Perang Ahzab, Ahzab itu kata Quran, perang yang berkumpul semua golongan Arab. Kalau kata hadis itu namanya perang Khandaq.
perang yang Nabi Muhammad itu bikin apa itu? Parit ya, orang sini bilang parit itu. Selesai perang itu, Nabi Muhammad tuh kaget, Pak. Karena Nabi sudah copot bajunya ini. Kita udah perang nih, bersiaga nih lebih dari 1 bulan. Capek ini, perang yang paling berat. Hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu itu. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'hu mata nasrullah. Sampai kapan ini Allah kasih bantuan? Maka Jibril itu tidak turun-turun, Mbak. Kalau perang Badar dari awal ikut. Di WhatsApp tidak dibaca, ya kan? Kata-kata ini Nabi bagaimana? Jibril tidak turun-turun ini. Sampai lama, Pak. Begitu Allah kirim angin itu yang kemudian menang mengusir tentara Ahzab itu, Nabi berganti pakaian. Wajar, sudah lama. Jibril turun, Pak. Masih pakai baju tentara lengkap. Kata Nabi, kau tidak ganti baju, masih baju perang. Kata Jibril, siapa yang nyuruh kau copot bajumu? Loh, ada apa? Allah memerintahkan usir Yahudi Bani Quraidah itu. Diusir bukan karena agama. Nah, ini nanti bagian di Kemenak gitu. Bicara tentang Islam yang Islam dan agama-agama itu kalau Bapak mau dengarkan nanti datang ke acara Kemenak ya. Saya tidak jelaskan hari ini, ya kan? Karena nanti kita sampai duhur. Nah, kata Rasulullah, kata Jibril, usir itu Bani Quraidah karena dia mengkhianati negara kesatuan Madinah. Usir dia. Kata Nabi, kapan? Sekarang, cepat, perintah Allah. Dikumpulkan semua orang, Pak. Waktu itu pasukan Nabi pesan. Hadisnya ini nggak pakai derajat, Pak, karena ini langsung dengar dari Nabi, nggak ada Sohi, nggak ada Hasan, nggak ada Doif. Kenapa? Kita hadis Hasan Doif kan karena mata rantainya. Saya dengar ini dari siapa? Loh, hadis Doif itu, Pak, dibuang sama orang itu nggak semuanya benar, Pak. Karena hadis Doif itu tetap memiliki kemungkinan diucapkan oleh Nabi, tapi cara periwayatannya saja. Misalnya nih, Pak, Bapak ngaji sama saya, ibu-ibu ini banyak sekali. Tahu-tahu ada orang ahli maksiat, katakan copet di pasar, ya. Tahu-tahu mampir sholat subuh di sini, Pak. Semua yang ada nih tidur, ya, kecuali copet. Dengar ayat Quran, saya bilang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, mengambil hak orang lain, mencari yang haram, itu nggak boleh. Diingat betul sama copet. Keluar, dia ketemu pelacur habis tugas malam, ya kan? Dia bilang sama pelacur ini, enggak boleh kau melacur, dosa. Kenapa? Kiai tadi bilang begini-begini. Kata pelacur, apa iya Kiai ngomong begitu? Kenapa? Bapak-bapak ada yang tahu nih, karena tidur. Tapi pelacur tadi tahu, karena dikasih tahu sama copet. Nah, ini namanya hadis doif, Pak. Bukan perkataannya, tapi rawinya copet gitu. Saya percaya atau tidak, ini penting, Pak. Ya, jadi nggak semua orang mazhab ahli sunnah, nggak semua hadis doif itu dibuang. Imam Bukhari iya dalam sahihnya, tapi Imam Bukhari punya kitab lain, namanya Al-Adabul Mufrad. Itu di dalamnya banyak hadis yang doif, tapi tidak bertentangan dengan agama. Maka di sini hadisnya sahih, Pak. Nabi ngomong sama pasukan nih, kalian, saya baru dapat perintah dari malaikat Jibril nih. Untuk apa ini? Kata Allah, cepat usir Bani Quraidah sekarang. Maka Nabi ngomong, la yusalliyanna ahadukum sholatal asri illa fi Bani Quraidah. Kamu jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Anggap dari Sidrap mau ke Makassar, Pak. Kata Nabi, kau jangan sholat kecuali di Maros. Jalan pasukan ini, duhur, asar, maghrib di sini jam setengah 6. Udah katakan setengah 6. Jam 6 ini belum sampai Maros, Pak. Masih macet di Pare-Pare. Maka sahabat Nabi ini saling melirik. Kata yang satu, ayo sholat. Kau buta ya? Itu matahari hampir terbenam, kita belum sholat asar. Temannya dibilang apa itu? Buta kau, ya, nggak berhenti. Ya, mesti kau bilang berhenti, ini kita sholat asar dulu, sudah maghrib. Yang dibilang buta nggak terima, dibilang kau budek. Apa? Budek itu tahu budek, Pak? Tuli, kau tuli. Tuli apa? Nggak dengar. Nabi bilang apa? Jangan sholat asar kecuali di Maros. Kau lihat nih, ini di mana nih? Pare-Pare nih. Nggak sholat yang ini, Pak. Terus saja. Yang ini sholat, Pak. Lihat nih, pulang dua-duanya cepat-cepat lari ke Rasulullah. Kata yang satu, Nabi tidak sholat asar. Ini tidak sholat asar Nabi ini. Asarnya di jamak Isya di Bani Quraidah itu, ya, asar maghrib Isya jadi satu, ini orangnya Rasulullah. Yang di gitu, ini Nabi tidak taat perintahmu. Katanya jangan sholat kecuali di Maros, di Pare-Pare dia sholat.
Nabi ada bilang, kau salah, nggak ada. Nabi tersenyum. Kenapa? Karena hadis Nabi itu memang bisa dipahami dengan dua cara tadi. Yang satu itu pas bandrol, Pak, kacamatanya kuda. Jangan sholat kecuali di Maros. Selama ini bukan Maros, tidak sholat dia. Biar sampai hari kiamat dia tidak sholat itu, karena belum sampai di Maros. Kata yang satu ini metafora. Bahasa balaghahnya namanya majas. Di situ ada istiharah. Maksudnya Nabi, kau jalan tuh cepat supaya nanti maghrib sudah di Maros gitu. Kata yang satu, Nabi nggak ngomong begitu, jalan-jalan cepat. Nabi cuma bilang, ini ribut Pak, sampai kiamat kurang 1 hari tetap berantem ini. Itu indahnya Islam. Apa yang ingin saya katakan, Bapak? Wahyu itu turun dari Allah, tapi akal manusia juga ciptaan Allah. Tidak boleh salah satu itu menafikan yang lain. Akal bilang sama wahyu, kau nggak usah kecampur, aku yang pintar. Tidak boleh. Wahyu juga bilang, sudah jangan pakai otakmu itu, pakai Quran saja. Nggak begitu, Pak. Agama yang benar itu pasti menggunakan wahyu yang benar, dipahami dengan cara yang benar. Memahami hadis itu harus pakai ilmu, Pak. Kalau nggak pakai ilmu kacau. Ayo Bapak baca Babut Toharoh tuh. Kau kencing di kebun nih yang nggak ada tutupnya. Itu kata Nabi, la tastaqbilul kiblata, nggak boleh menghadap kiblat, wala tastadbiru, jangan membelakangi kiblat. Sahabat nanya, kalau gitu ngadep kemana Rasul? Syarriku, ke timur, au gharibu, ke barat. Bapak ngajar di sini, bilang, saudara-saudara, kau naik gunung, kau jangan kencing menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tanya, lalu harus menghadap kemana Kiai? Harus ke barat atau ke timur? Kata orang, ayo bertengkar aja Kiai. Saya udah kebelet nih mau kencing. Katanya enggak boleh menghadap kiblat, tapi disuruh menghadap ke barat. Katanya enggak boleh membelakangi kiblat, tapi harus menghadap ke timur. Karena dia enggak pakai otak paham hadis tuh. Kalau dia pakai otak, dia tahu ini hadis diucapkan Nabi di mana? Di Madinah, yang letak geografisnya berbeda dengan Indonesia. Maka kata barat dan timur sekalipun diucapkan oleh Rasulullah, akal sehat pasti mengatakan itu harus dirubah menjadi utara dan selatan. Itu agama. Itu agama, ya. Ngaji. Maka orang sini tuh, ayo buka pengajian. Jangan modal satu hadis kullu bid'atin dolalah. Dia baca pakai terjemahan, semua bid'ah haram. Itu ngaji di mana, Pak? Gitu loh. Karena lafadz kullun itu ada bab khas tersendiri. Dalam ilmu nahwunya ada, dalam usul fikihnya ada, balaghahnya ada. Ayo, Quran bilang tidak semua kulun itu artinya semuanya. Kata siapa? Bukan kata Faiz, kata Quran. Ayatnya apa yang paling Bapak sering dengar? Al-Kahfi. Bapak tahu ceritanya Nabi Musa sama Nabi Khidir itu? Iya kan? Begitu naik perahu, ini ilmu aneh, Pak. Naik perahu, Pak. Tahu-tahu perahunya dilobangi. Iya kan? Itu Nabi Musa bilang, wah guru sesat ini. Ajaran apa ini? Naik perahu, perahunya dilobangi, mati kita semua. Kan dikasih SP1 Pak sama Nabi Khidir. Musa, kan sudah saya bilang innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Kan udah bilang nggak sabar, udah jangan ngaji sama saya, beda ilmu kita. Musa tetap ngotot. Begitu terakhir kan dijelaskan. Ya, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun perahu itu kan punya orang miskin. Yang miskin itu nelayan kerja di laut. Fa'aradtu an aibaha. Saya rusak perahu ini. Kenapa? Karena wakana waro'ahum. Nanti setelah kita pergi ini akan datang raja ya'khudhu, yang merampas kulla safinatin, semua perahu ghasba, secara paksa. Lihat Pak, kata Quran, raja itu akan merampas semua perahu. Pertanyaannya, perahu yang dinaiki Nabi Musa dan dirusak oleh Nabi Khidir diambil enggak? Tidak. Kalau diambil, kenapa harus aibaha? Itu menunjukkan kulun itu tidak semuanya. Dalam ilmu usul fikih itu ada namanya al-am wal khas. Dalam balaghah ada namanya hadfus sifat. Dibuang sifatnya karena sudah paham. Nih, kayak bapak misalnya, kalau nikah sama janda, jandanya bawa anak, Pak. Kalau jandanya sudah dinikah oleh bapak, maka anaknya tidak boleh bapak kawini lagi.
Kenapa? Karena ibunya sudah. Itu kata Quran, wa abna'i halailkum lati fi hujurihinna. Anak-anak dari istri kalian yang tinggal bersama kalian. Pertanyaannya, apa yang tidak bersama itu boleh dinikahi? Tidak juga. Karena itu berdasarkan rata-rata. Itu namanya memaham agama, Pak. Ya, yang diharamkan Allah dalam Quran itu lahmal khinzir, daging babi. Apa tulangnya boleh? Ya. Nggak boleh, Pak. Kenapa? Itu namanya memahami Quran. Oh, ini ada yang dibuang, tetapi itu tidak penting. Karena semua orang yang baca memahami itu. Kenapa dirusak oleh Nabi Musa? Berarti tidak semua kapal. Lafadz kulun itu tidak semua. Maka kalau pakai logika Quran, Qurannya akan pakai tafsir, Pak. Wa kana waro'ahum, nanti di kemudian hari, ada malikun ya'khudhu kulla safinatin fasidatin. Safinatin jamilatin, mengambil semua perahu yang masih bagus. Perahu yang ada cacatnya tidak diambil. Maka kalau pakai logika Quran ini, kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun, semua yang baru tapi buruk. Memperingati 17 Agustus cinta tanah air itu bagian dari agama. Tapi kalau bapak dangdutan, ya, dangdutan pantat perempuan tuh bergoyang sampai panggungnya roboh, Pak, ya, saking goyangannya keras, maka hukumnya menjadi apa itu? Haram. Haram itu bukan 17 Agustusnya, jogetnya. Nah, ini sebentar, ini kita belum Isra Mi'raj, bapak-bapak, ya, baru menjelaskan hukumnya al-Isra wal Mi'raj. Nanti Isra Mi'raj nanti saja, ya, ada kan, ada Isra Mi'raj lagi, ya, nanti sama PCNO di Islamic Center. Nah, nanti kalau bapak-bapak mau tahu Isra Mi'raj, datang ke sana saja. Ini saya mohon maaf betul, saya disuruh ceramah Isra Mi'raj malah ceramah hukumnya, karena saya takut nanti bapak datang ke sini merasa bahwa Isra Mi'raj itu bid'ah. Ya, ini enggak lah, kita harus yakini. Yang terakhir, bapak, dalam beragama itu harus rendah hati. Saya boleh punya guru satu, tapi saya yakin di dunia ini ada 100 guru. Kalau ada 99 mengerjakan A, bapak mengerjakan B, nggak apa-apa, Pak. Tapi bapak tidak boleh meyakini bapak yang benar sendiri, sementara 99 orang ini salah. Bapak boleh punya guru, bapak boleh punya imam, nggak ada yang salah. Tapi bapak perlu menghargai ada imam juga di sana, namanya Al-Imam Syafi'i, yang umur 9 tahun sudah hafal Quran, yang namanya dikenang sampai hari ini. Kita punya guru, mungkin 20 tahun meninggal sudah lupa kita sama guru itu. Tapi kita punya orang seperti Imam Ghazali, dengan segala kekurangannya, Allah pilih nama-nama ini untuk mendatangkan keberkahan dalam hidup. Orangnya sudah meninggal bahkan mungkin ribuan tahun, tapi karyanya tetap dibaca hari ini. Nah, kita beragama begitu. Jadi kalau bapak misalnya masuk masjid ini ngelihat orang kunutan, bapak enggak kunutan, enggak apa-apa. Karena kunut enggak kunut itu bukan prinsip dalam sholat subuh. Jangan sampai bapak juga bikin kekacauan di tengah umat. Saudara-saudara, kunut subuh itu bid'ah, yang kunutan masuk neraka. Kata yang satu, saudara-saudara, yang enggak kunutan itu mengurangi sholat, sholatnya enggak sah, bisa ke neraka. Anak sekarang mikir, kunutan ke neraka, enggak kunut ke neraka. Oh, yang aman enggak sholat subuh. Netral saya ini itu, jangan begitu. Nah, di Masjid An-Nur baca kunut. Yang enggak kunutan hargai yang kunutan. Kenapa? Kunut itu kalau mau dicari dalilnya, satu truk juga ada, Pak. Bapak di satu masjid yang orang semuanya ndak kunutan. Kalau bapak jadi imam, ndak usah kunut, menghormati orang banyak. Kalau bapak takut ndak kunutan, jangan jadi imam. Ya, suruh aja imam yang ndak kunutan biasa. Selesai damai beragama. Maka dulu NU sama Muhammadiyah itu, Pak, itu debatnya antara benar dan salah, bukan antara benar dan sesat, bukan antara kafir dengan iman. Nggak boleh, Pak, nggak boleh. Orang pun, oh ini bid'ah, ini sesat. Loh, kalau sesat itu ke neraka, Pak. Kalau saya bilang, saya kunutan mudah-mudahan benar. Teman Muhammadiyah tidak kunutan, mudah-mudahan benar. Kenapa? Dalilnya punya sama-sama. Jangan kemudian, wah, yang tidak kunut itu sesat.
masuk neraka. Nggak boleh begitu. Ini penting sekali agar kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah. Kembali kepada Quran dan hadis itu bukan baca Quran sendiri, bukan baca hadis sendiri. Datang kepada guru, ngaji menurut pemahaman begitu banyak ulama, sehingga pemahaman kita itu bisa dipertanggungjawabkan bukan dari satu guru tapi dari banyak orang. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di Masjid An-Nur ini sesuai dengan namanya, kita mendapatkan nurul ilmi, mendapatkan cahaya keilmuan, cahaya keimanan. Mudah-mudahan sebagaimana kita disatukan oleh Allah pada sholat subuh ini, Allah juga menyatukan kita kelak di akhirat bersama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.